Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk para teman-teman semuanya. Selamat siang, dan selamat siang juga untuk Mr. Charles Bonar Sirait. Dan sebelumnya perkenalkan nama saya Ambrina Rosada dan rekan saya. Saya Elsa Suryaningsih. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pemulihan ekonomi pada tahun 2021 akibat pandemi COVID-19. Hai Elsa, apa kabar? Tidak terasa sudah bertemu lagi dengan tahun yang lebih baru. Halo Amrina, kabar aku baik. Benar banget, nggak kerasa nih, udah hampir 1 tahun kita masih berada dalam situasi pandemi COVID-19. Hmm. Iya ya, aduh, pandemi COVID-19 yang masih begitu menjadi topik hangat di sekitar kita, apalagi terus ngomong-ngomong nih, gimana kegiatan selama pandemi ini? Apa cukup besar merasakan dampak dari adanya COVID-19 ini? Kegiatan aku selama pandemi ya kurang lebih fokus kuliah online. Karena sesuai anjuran pemerintah, aku dan keluargaku stay home aja. Dan kalau kamu sendiri gimana? Kalau aku sih cukup banyak melakukan yang mungkin beberapa hal yang belum pernah aku lakuin sebelumnya sih. Tapi ya tetap di rumah aja dan nggak melakukan aktivitas sebebas itu. Kalau dampaknya, apa kamu juga merasakan hal yang signifikan gitu? Kalau buat aku secara pribadi cukup sedikit terganggu aja sih karena beberapa kerabat keluarga juga kan masih merasakan dampak pandemi ini. Terus kayak seperti yang kita ketahui juga pada 2020 tidak hanya kita tetapi juga perekonomian negara terjadi penurunan ekonomi dengan cukup mengkhawatirkan kan. Terus apalagi akibat masuknya pandemi COVID-19 di bulan April Ya. itu membuat bulan kedepannya menjadi menyulitkan pada berbagai kalangan gitu. Apalagi baik dari segi pedagang kaki lima sampai para pengusaha tinggi juga ikut merasakan juga sih gitu. Gitu. Iya, menurut aku, penanganan pada saat itu juga belum terlalu baik untuk membantu memperbaiki perekonomian negara. Beberapa cara pun belum bisa memberikan hasil yang signifikan karena adanya pembatasan aktivitas masyarakat. Tapi menurut kamu, apakah perekonomian bisa meningkat di tahun 2021 ini? Menurut aku justru mungkin karena tahun baru jadi kemantapan sistem bisa jauh lebih baik sih karena seperti pada pernyataan Menteri Perekonomian juga kan kalau pemerintah telah Mhm. mempersiapkan banyak langkah-langkah mendasar untuk melakukan reformasi struktural gitu gitu terus selain itu Mhm. juga sejumlah strategi turut disiapkan apalagi salah satunya kembali melanjutkan program seperti Komite PCPN atau itu bisa dibilang penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Itu sih. Selain itu juga, menurut Menteri Keuangan, beliau menyampaikan ada 7 cara pemerintah untuk mengakselerasi ekonomi di tahun depan. Hmm, banyak juga ya. Itu apa aja tuh kalau dijabarin? Itu adanya alokasi anggaran, kayak misalkan alokasi anggaran pada pendidikan, perlindungan sosial, anggaran sektor kesehatan, anggaran untuk infrastruktur, ketahanan pangan, dan anggaran untuk sektor teknologi, informasi, dan komunikasi. Dan yang terakhir, anggaran untuk sektor pariwisata yang mengarahkan kepada tingkat sosial untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Tetapi kalau pemerintah hanya memberikan subsidi secara khusus kepada pergolongan, bagaimana dengan para usahawan yang harus mempertahankan keberlangsungan usaha mereka? Bagi pelaku usaha juga diberikan jaminan oleh pemerintah Hmm. seperti adanya insentif, bentar ya, seperti adanya insentif perpajakan, adanya subsidi bunga, hingga diberikan penyertaan modal seperti investasi atau pinjaman kredit modal, dan juga diberikan penempatan dana khusus bagi badan usaha milik negara maupun korporasi. Hmm. Oh.
Begitu ya. Soalnya setahu aku juga untuk bisa ekonomi Indonesia tumbuh mencapai mungkin 4,8% atau 5,8% harus juga didukung dengan adanya peningkatan kinerja ekspor. Terus juga konsumsi swasta dan pemerintah serta investasi baik dari belanja modal pemerintah maupun dari masuknya PMA sebagai respon positif terhadap UU Cipta Kerja gitu sih. Oh, mungkin dengan begitu pemasukan dan peningkatan perekonomian akan seimbang ya. Menurut pemahaman kamu nih, rencana ini sudah terbilang cukup atau belum? Menurut pemahaman aku sih ya, selalu mungkin pasti ada lah, selalu ada kemungkinan. Tapi pemulihan ekonomi nasional belum bisa terasa cukup karena masih perlu banyaknya didorong dengan perkuatnya sinergi optimisme oleh semua pihak, tidak hanya pada satu pihak aja sih. Benar banget. Kita harus selalu optimis bahwa akan selalu ada kemungkinan. Tapi untuk menjaga stabilitas ekonomi, tetap harus dibarengi dengan ketaatan masyarakat dan penurunan kurva penyebaran COVID-19. Iya sih, aku juga setuju sih, karena dengan begitu kan resiko penyebaran COVID-19 sendiri dan beban masyarakat yang terdampak juga akan perlahan lebih membaik lah gitu kan. Menurut kamu juga nih, dengan adanya vaksinisasi atau proses vaksinisasi pada tahun ini, apakah dapat membantu memulihkan perekonomian secara nasional? Ya, dengar-dengar sih, menurut isu yang beredar, vaksin dapat menjadi jawaban yang cukup menjanjikan karena dapat membantu masyarakat kembali ke aktivitas normal. Dan juga diharapkan dapat membantu pertumbuhan ekonomi di tahun 2021. Ya juga ya. Tapi pemulihan ekonomi Indonesia tentunya sih perlu waktu yang cukup lama untuk berangsur-angsur membaik. Karena pada intinya pemerintah juga harus benar-benar berkomitmen untuk melanjutkan program-programnya sendiri yang telah dirancang untuk pemulihan ekonomi nasional. Gitu sih. Benar banget. Teman-teman dan secara semuanya, itu aja yang bisa kita sampaikan. Ada beberapa sih strategi dan rencana pemerintah untuk pemulihan ekonomi nasional. Sekian pembahasan dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.